Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Kamis. Hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang Yunus. Nah, saudara, masih dalam pasal yang pertama, ayat 5 dan 6. Masih kisah Yunus bersama-sama dengan pelaut di terjang badai. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas tentang anugerah umum. Nah, saudara, kita perlu belajar menghormati orang-orang non-Kristen dan belajar dari hikmat Tuhan yang diberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan masih berbicara dan beranugerah kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, dalam kisah Yunus ini, Yunus itu kan bersama-sama dengan para pelaut itu menghadapi badai. Nah, pelaut ini kan kita tahu nggak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal Allah Israel. Nah, disitulah Tuhan memberikan anugerah umumnya. Kita bisa melihat Tuhan beranugerah kepada mereka. Nah, saudara, dalam kejadian ini, pengharapan, keadilan, dan integritas itu tidak kelihatan di dalam diri Yunus, tapi sangat kelihatan di kapten kapal itu dan para pelaut itu. Mereka sangat peduli dengan kebaikan bersama. Meskipun mereka nggak salah, mereka kan jadi korban. Yunus yang salah. Nah, pelaut-pelaut itu tidak menuntut. Nah, saat berada dalam situasi yang bahaya, dalam badai itu, mereka berusaha menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Mereka tidak mengasihani diri, mereka tidak memaki Tuhan, mereka tidak mengutuk dunia, dan mereka tidak menyerang Yunus, karena Yunus kan kasih tahu, ini salahnya dia. Mereka gak balas dendam kepada Yunus, tidak salah-salahin Yunus. Mereka tidak gunakan kekerasan, mereka mengusahakan kebaikan bersama-sama. Nah, saudara, inilah doktrin anugerah umum yang Tuhan berikan kepada pelaut itu untuk mengajar Yunus. Nah, doktrin anugerah umum mengajarkan bahwa Allah memberikan hikmat, moralitas, kebaikan, dan keindahan dalam semua manusia. Enggak peduli ras apapun dan agama apapun. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan kepada kita, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya, Allah terutama ingin memampukan setiap kebaikan, hikmat, keadilan, dan keindahan itu kepada semua orang. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Allah sangat ingin itu hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hidupan manusia. Dalam Yesaya 45 ayat 1, di situ ditunjukkan bahwa satu tokoh Tuhan beranugerah umum kepada seseorang yang bernama Kores, Raja Kafir dari Persia. Allah mengurapi dia dan menugaskan dia untuk memimpin dunia saat itu. Dan Tuhan memakainya untuk mengembalikan orang Israel kembali ke Yerusalem setelah berpuluh-puluh tahun dibuang di Babel. Ia memimpin dunia pada waktu itu. Ini adalah salah satu contoh Allah bekerja dan memberikan anugerah umum kepada manusia tanpa pandang bulu. Siapapun Allah bisa pakai dan Allah bisa bekerja dalam dirinya. Nah, saudara, itu berarti semua kebaikan, ekspresi seni, keterampilan, pemerintahan yang baik, kemajuan ilmiah, dan perkembangan teknologi itu adalah pemberian Allah kepada semua umat manusia. Semua itu layak didapat. Namun Tuhan berikan karena Ia mengasihi dunia ini. Ia berbelas kasihan kepada dunia ini, kepada manusia yang berdosa. Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Nah, semua itu juga milik bersama, digunakan untuk kepentingan bersama. Artinya, itu dibagikan kepada setiap orang. Namun anugerah umum tidak melahirkan baru seseorang, tidak mengubah hati seseorang, tidak menyelamatkan jiwa ataupun menciptakan relasi yang pribadi dengan Allah. Itu umum dinikmati sebagai anugerah Sang Pencipta kepada ciptaan. Nah, saudara, tanpa anugerah umum, dunia ini tidak akan bisa ditinggali, dihidupi dengan baik dan layak. Hancur berantakan seperti itu. Karena anugerah Tuhanlah secara umum berikan kepada manusia.
Contoh yang paling umum adalah matahari, udara, hujan. Itu Tuhan berikan tidak pandang bulu. Tuhan berikan kepada semua orang, semua manusia. Yang jahat didapat, yang baik juga dapat. Yang ras agama ini, yang agama lain juga dapat, yang Kristen juga dapat. Tuhan memberikan. Itu adalah sebuah ekspresi yang indah dari kasih Allah kepada manusia. Mazmur 145 ayat 14 dan 16. Nah, saudara, anugerah umum jelas sedang menatap Yunus. Menatap Yunus dengan tajam karena Yunus sendirilah yang adalah penerima anugerah secara khusus. Yunus mendapatkan firman Allah. Allah telah memilih bangsa Yunus, bangsa Israel, memberikan mereka firman-Nya, petunjuk hidup yang benar, Taurat Tuhan. Namun, apa yang mereka dapat ini sebagai penerima firman Allah, sebagai orang-orang yang mengerti kehendak Allah, yang tidak bisa dicapai dengan daya manusia, kepintaran manusia, ataupun hikmat manusia. Itu anugerah Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel. Yunus adalah pengikut Tuhan yang benar, Allah yang maha kuasa. Ironis sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yunus yang dapatkan semuanya itu, anugerah khusus itu, lebih buruk daripada orang-orang kafir di kapal itu. Nah, saudara, disinilah kita perlu merenungkan kisah Yunus ini yang mungkin sangat nyata dalam kehidupan kita sekarang ini. Terkadang orang-orang yang tidak percaya itu bisa bertindak lebih benar daripada kita. Yang kita ini kan sudah mengenal kitab suci, kanon Alkitab yang sudah diberikan secara lengkap kepada kita. Perjanjian yang baru itu telah diberikan kepada kita. Kita ini katanya yang udah mengenal firman Tuhan, udah diberikan anugerah secara khusus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Kristus. Kita sepertinya kadang-kadang lalai menjadi saksi Kristus yang setia. Kita perlu rendah hati, kita perlu hormat kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang berbeda dengan kita, yang tidak punya keyakinan yang sama dengan kita. Yunus belajar kerendahan hati ini, belajar mengenal hati Allah ini dengan cara yang sangat-sangat sulit. Nah, saudara, siapakah sesamaku manusia? Mereka adalah orang-orang yang kita bahas di sini, orang-orang yang Yunus temui itu, para pelaut itulah. Mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara, kedua pemahaman yang telah kita belajar minggu ini, mengusahakan kebaikan bersama dan melihat anugerah umum, itu menolong kita belajar satu hal yang penting, melihat sesama kita manusia. Yesus pernah mengajarkan ini juga kepada murid-Nya dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yesus membuat nasihat umum seperti kasihilah sesamamu manusia, dan Ia memberitahukan kita bahwa semua orang butuh bantuan, termasuk ras dan keyakinan yang berbeda. Merekalah sesama kita manusia. Dalam perumpamaan itu, Yesus mengajak kita untuk mengasihi bukan dengan perasaan saja, tetapi dengan tindakan yang nyata, dengan berkorban dan memberikan apa yang kita punya, materi kita, tenaga kita, bagi orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, saudara, bagian Alkitab ini menunjukkan bahwa Yunus telah menolak melakukan apapun dan tidak mau bicara tentang Tuhan kepada pelaut kafir itu. Yunus adalah nabi yang buruk. Ia berbeda dengan orang Samaria yang baik hati. Yunus tidak peduli dengan kebaikan bersama, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara, dalam surat Yakobus mengingatkan kepada kita, jikalau kita mengaku dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi ketika kita melihat orang yang tidak punya pakaian, yang tidak makan berhari-hari, saudara, kalau kita
mengaku kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, kita tahu firman Allah. Namun ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang makan pun sulit, terus pakaian pun cuma terbatas, dan kita tidak melakukan apapun kepada mereka, itu hanya membuktikan bahwa iman kita mati, iman kita tidak nyata. Ini Yakobus ingatkan kepada kita dalam suratnya di pasal 2 ayat 15 dan 17. Nah, ketika kita melakukan hal itu, Yakobus mengingatkan bahwa penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak punya belas kasihan. Kurangnya belas kasihan dalam sikap Yunus ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya belum mengenal Allah, belum tahu belas kasihan Allah dan karunia Allah di dalam hatinya. Nah, saudara, biarlah renungan hari ini boleh mengingatkan kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan, menolong kita untuk punya hati yang luas, seperti Allah yang juga mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Dia, yang belum mengenal Dia. Allah merindukan kita mengasihi mereka, dan Allah rindu memakai kita menjadi saksi bagi mereka, saksi Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal Allah yang benar. Saudara, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda budaya, bahkan berbeda agama dengan kita, biarlah kita boleh mengasihi mereka dan melayani mereka secara nyata, sama seperti Tuhan juga mengasihi mereka, beranugerah umum kepada mereka. Dan biarlah melalui kita, mereka pun boleh menikmati anugerah khusus itu. Tuhan boleh menolong kita dan menguatkan kita untuk melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah melihat beberapa hal dalam kitab Yunus ini, dalam kisah Yunus ini. Tuhan, tolong kami melihat bahwa terkadang Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang yang belum percaya. Engkau memberikan anugerah umum kepada mereka, dan mereka juga kadang-kadang mengajar kami, Tuhan. Kadang-kadang mereka lebih baik daripada kami, lebih benar daripada kami yang percaya ini. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh berfungsi sebagai anak-anak-Mu, oleh yang mengenal Engkau, yang hidup di dalam jalan-Mu. Dan biarlah kami boleh bersaksi tentang Engkau dalam tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu, saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mengasihi mereka yang belum mengenal Engkau dan yang berbeda dengan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sertailah kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.